Translate apa nih? Bakor. Duh, Bakor ya. suaranya putus. Terus putus ya. Hmm. Ya. Kalau mau translate bakor yang paling aman Papago sama Never sih. Papago Sama Never. never. Oke. Papago sama Never. Ya udah kita mulai aja ya. Oke, siap, Tem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, bismillah. Kita sekarang mulai dari awal lagi ya. Tapi mungkin karena Oni juga udah ada basic, udah ini cuma mengingatkan kembali ya. Jadi kita Ya. bahasnya singkat-singkat kayak cepet gitu. Biar mungkin kalau ini udah beres, kita bisa langsung lanjut ke bab 2. Mm-mm. Oke. Di sini bab 1 udah nggak asing lagi ya. Iya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ini kayak sebutan untuk selamat gitu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau untuk menyapa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hai, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada percakapan antara Sumi sama Santi. Biar melepaskan kekakuan, mari kita berlatih-latih bercakap-cakap ya, Oni. Oni sebagai Sumi, aku sebagai Santi. Boleh? Mulai. 안녕하세요. 저는 김수미예요. 이름이 뭐예요? Boleh sambil terjemahin. 안녕하세요. 저는 김수미예요. Namaku adalah Kim Sumi. 이름이 뭐예요? Siapa namamu? Ya, 저는 Santiago. Aku adalah Santi. Indonesia 사람이에요. Apakah kamu orang Indonesia? 네, 저는 Indonesia 사람이에요. Iya, aku adalah orang Indonesia. Tuh, ini masih lah easy lah ya. Ya. Ini masih perkenalan awal dari nama sama Heeh. asal negara. Gitu. Nah, di sini kita langsung bahas ke ini bukan kosakata ya masuknya, tapi ke ungkapan dasar. Atau kata sapaan. Di sini ada yang pertama, kalau ada yang nanya annyeonghaseyo, kita jawab lagi pakai annyeonghaseyo. Bagaimanapun situasinya ini formal ya, netral gitu. Iya. Nah, yang kedua ini agak santai gitu, anyong, anyong. Nah, ini berarti situasinya mereka ini apa teman gitu ya, dekat. Iya. Kemudian ini anyong higaseo sama anyong higaseo. Pertama, kalau anyong higaseo berarti dia ngucapin selamat jalan gitu ya, sama orang yang mau pergi. Terus orang yang mau perginya ini jawab anyong higaseo. Kemudian, kalau untuk menanyakan nama, di sini pakai iremi moyo. Nah, ini ungkapan ini bisa dipakai bukan hanya untuk nanyain nama aja, tapi nanyain pekerjaan asal apa asal negara sama apa namanya kesukaan gitu atau hobi. Misal di sini, karena di sini irem, irem itu nama, kita tinggal ganti Mm-mm. aja kata bendanya sama misalkan pekerjaan. Pekerjaan itu jigob ya. Berarti jigobi moyo. Jigobi moyo atau misalkan tadi apa? Hobi. Hobi itu cimi, berarti cimiga moyo. Atau tadi apa asal negara? Berarti tambah Mm-mm. one nara. Saramio. Nah, tapi untuk yang jigob sama cimi ini masih tetap ya dipakai moyo. Tapi kalau udah ditambah kata tanya lagi kayak one, oton itu nanti kata tanyanya beda, bukan moyo. Nah, ini sementara tambahan aja buat apa contoh lain.
Ya. yang bisa diganti selain irem, pakai cimi atau jigop. Tuh, ini pasti udah tahu ya. Iya. Nah, misal, Oh, mau tanya dulu Sam. Kalau misalnya kan itu jigop itu pekerjaan ya? ya, Apa atau? Ya. ya Kalau pekerjaan. misalnya untuk wisawan itu bedanya apa? Nah, hesawan. Hesawan Heeh. itu pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Hesawan itu apa? Oh, Pekerja. karyawan, seorang pekerja ya atau apa itu? Iya, betul, pekerja kantoran. Nah, Jigob ini pekerjaannya menanyakan jenis pekerjaannya kayak, kamu kerjanya apa? Aku pegawai kantoran loh, atau aku guru loh, aku dokter loh, gitu. Selain hesawan kan ada banyak ya profesi. Iya, Kayak heeh. Lisa, masih ingat nggak Lisa apa? Ingat lah. Apa tuh? Apa ya? Dokter. Iya, dokter. Ya, aku Terus, udah lupa. ya, nggak apa-apa. Nanti inget lagi deh pasti. Terus di sini ada nih, Sonsengnim. Berarti Ya, Sonsengnim. guru. Heeh, Sonsengnim, iya yo. Oh, Hakseng juga pekerjaan ya, berarti Hakseng, iya yo. Gitu. Nah, nanti yang iya yo sama Yayo ini bakal dibahas nih di bab sekarang gitu. Oke. Udah tahu ya, kayak Hesawan ditambahnya apa? Karena Hesawan akhiran bacim, berarti ditambahnya Iya, Yeyo. Kalau Isa karena akhirannya vokal, jadi ditambahnya iya, yuk. Yeyo gitu. Ini kita bakal bahas ini di bab sekarang. Gitu. Kemudian ini jawabannya sesuai kata benda yang ditanyakan ya. Berarti kalau nama Irem berarti jawabannya Santi. Nama juga ya, Jonan Santi Heo. Kalau ditanyanya tadi kata Oni, misalkan jawabannya Wesawan berarti pertanyaannya Jigo. Jigobi Moeo berarti Jonen, Wesawan Ieyo atau Eisa Eo, Sonseng Nim Ieyo, Hakseng Ieyo. Nah ini tipe ya bukan Ieyo tapi Ieyo. Eisa Ieyo. Kemudian ini hapus. Kalau ada yang apa penting-penting ini screenshot aja ya. Ya, Tapi untuk sekarang masih awal sih. Oke, di sini ada tadi sedikit. Hakseng, Sonsengnim, Hakseng. Terus di sini untuk asal negara itu ada Indonesia kita tercinta, Indonesia. Terus Hanguk, ada Jungkook. Sebenarnya masih banyak ya, kayak Australia, Hoju, terus Ilbon, Jepang, Vietnam, Teguk, Thailand, dan lain-lain. Nanti itu aku ada deh kayaknya yang lebih lengkapnya. Nanti aku kirim. Kemudian untuk menyebutkan aku orang mana itu tinggal ditambah saram ya. Kayak misalkan di sini Indonesia Saram, Indonesia ini nama negaranya, terus Saram ini orangnya. Ini membuktikan bahwa aku tuh orang Indonesia gitu. Dan kalau tinggal mau bilang negara lain berarti tinggal ganti aja nama negaranya. Kayak di sini Hanguk Saram berarti orang Korea. Jungkook Saram ini juga orang Cina. Nah, sering dengar mungkin Oni ya, ada yang suka nyebut Hanguk Saram atau Hangugin, misalkan Indonesiain Heeh. Junggugin. Itu bedanya apa? Saram itu dia dari eh, bahasa Korea asli. Oh, Kalau in itu kata serapan dari Cina. Kayak angka, masih ingat kan ya? Kan angka juga ada jenis angka ya. Korea sama angka Sino Korea yang berasal dari Cina. Memang bahasa Korea itu banyak kata serapan dari bahasa Cina dan emang juga bahasa Korea itu berasal dari bahasa Cina, turunan dari bahasa Cina. Kan awalnya juga belum ada Hangul itu pakai Hanja ya mereka. Hanja emang benar dari Cina gitu. Jadi kosakatanya juga ada beberapa yang tersusun dari bahasa Cina kayak in ini. Misal ini Hanguk Saram ya. Hanguk Saram atau juga ada in. Ganti pakai biru.
Di sini ada in. Ya. In, orang juga. Ini dari bahasa Cina. Serapan dari bahasa Cina. Hanguk saram bisa juga ditulis Hangin. Gitu. Oke, lanjut. Nah ini cuma penjelasan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan orang Indonesia ya, orangnya dulu baru nama negaranya. Tapi kalau dalam bahasa Korea bukan saram Indonesia tapi Indonesia saram dibalik gitu kayak bahasa Inggris. Mm-mm. Nah di sini ada tata bahasa pertama itu yeyo sama yeyo. Ini artinya adalah ya untuk mengungkapkan sesuatu fakta gitu. Kayak di sini intinya adalah, artinya itu adalah. Kan kalau dalam bahasa Korea itu ada tingkatan ini ya, kesopanan. Ya, Tingkatan kesopanan yang pertama itu ada nopimal. Eh, nopimal, gendenmal, sama denmal. Nah, kalau nopimal sama gendenmal ini, mereka itu sama-sama yang akhirannya dia nikah sama semnika. Kayak ini yang formal ini formal ya. ya betul. Kayak misalkan Jonan Fitri입니다. Ini juga sama Jonenmal juga. Tapi kalau Banmal ini termasuk yang Iyeyo, Iyeyo. Mm-mm. Jadi tingkatannya itu sopan, informal. Gitu. Nah, di sini penggunaannya masih gampang ya. Simple, kalau akhirannya vokal berarti ya ditambah yeyo, kalau akhirannya pacim berarti ditambah iyeyo. Iya. Kalau di sini lingkaran itu bulat itu artinya ada ya. Kalau ada bacim berarti ditambah Iya. iyeyo. Kalau nggak ada bacim tambah yeyo. Kayak di sini Santi yeyo karena dia akhiran vokal i tambah yeyo. Indonesia Saram iyeyo karena akhirannya bacim niem berarti ditambah iyeyo. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini latihan dasar ya. Oke, Ya. boleh Oni jawab ya. Di sini ada kosakata Jungguk Saram, berarti ditambahnya Jungkook Saramieyo. aja yo. Jungguk Saram Iyeyo. Ini Hanguk berarti Hangguk Iyeyo. Hanguk Iyeyo. Sip. Selanjutnya ada yang terakhir Indonesia. Indonesia Yeyo. Sip. Aju saya Indonesia ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini bukan tata bahasa tapi partikel. Partikel penanda topik. En sama nen. Dari tadi kita pakai en sama nen ya, kayak jonen, jonen gitu. Jonen itu kalau dipisah, jo itu saya, nennya itu partikel topiknya ya. Kenapa ditambah nen? Karena dia akhirannya vokal. Kalau akhirannya bacim, kayak di sini, mayang, dia ditambahnya en. Di sini masih banyak yang nanya ke aku, katanya, Sam, artinya enen, iga itu apa? Enen, iga, Ya. itu apa? Nggak ada artinya ya, karena ini cuma penanda. Nggak ada artinya, nggak bisa diartikan. Ini fungsinya cuma buat menandakan bahwa ini loh topik, ini loh Ya, Sam. subjek, gitu. Ini loh Yang objek.
Oh, semacam kata tambah gitu ya? Hmm, gitu. Gimana, ada yang mau tanyain dulu? Hmm. Oh, enggak. Ya kayak misalkan kalau kata orang Sunda mah, kata-kata mahnya itu kayak Ah, gitu gitu kan. Pernah mah betul. kayak gitu kali ya. Kamu mah, Oh, dia mah, gitu. iya. Oh Itu gitu. mah, Berarti enggak, dia kan tidak memiliki arti juga kan? betul. Hmm. Iya, ya Ternyata paham, ini orang paham. Sunda juga ya. Iya, lu kan orang Kerawang. Kukira Karawang itu Jakarta, Indonesia loh, pakai bahasa Indonesia. Sunda kasar. Pantesan. Makanya kebanyakan ngomongnya bahasa Indonesia karena kasar banget. Heeh, kasar. Mm. Kalau aku Sunda apa ya? Be- Buhun, Sunda Buhun, Sunda Hebel, Sunda Lama, Buhun. Buhun gitu. Benar banget kayak mah gitu. Mm-mm. Dia mah, aku mah. Jadi nen ini fungsinya sama ya untuk penunjuk suatu topik. Jangan kebalik ya. Yang enen itu topik, yang iga itu nanti subjek. Beda lagi. Yang apa? Iga kayak tadi Iga. Igami, Ijigobi, Chimiga Oh, 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 oh. gitu. I atau ga. Ini jangan dulu dipikirin, nanti di web selanjutnya kita fokus dulu ke enen. Nah, ini fungsinya untuk menandai topik pada sebuah kalimat. Kayak di sini Jonen Hakseng Iyeyo. Jonen topiknya apa? Topik itu kan sebuah pembicaraan ya, pembicaraan dalam sebuah kalimat. Jadi di sini yang dibicarainnya itu Jonen, saya. Saya itu apa? Saya itu seorang siswa. Nah, di sini Mayang ditambahkan karena dia akhirannya bacin. Nah, di sini topiknya Mayang. Yang lagi dibicarainnya itu Mayang. Mayang itu apa? Mayang itu orang Indonesia. Pengelangan Indonesia Saram Iyeyo. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Ayah pertarosan Manawi? Atas Atas cekapnya. kap ajengkeun. Nah, lajengkeun wae kan latihan. Oke, lanjut ke latihan. Di sini Heeh. kita tinggal tambah en atau nen. Kayak di sini contohnya Budinen hakseng yeyo. Berarti kalau kalimat yang pertama ini pakai apa nih? Nen, Hmm, santinen Indonesia sarami yeyo. Majayo. Santinen Indonesia Sarami yeyo. Santi itu orang Indonesia. Ini Sonseng Nim. Tong sedimen. Sonseng Nimen, karena di akhiran bacim ya. Sonseng Nimen Hanbuk Saram Iyeyo. Iya. Yang terakhir, Jonen. Nen. Ya udah nggak asing. Jonen, Jonen Hakseng Iyeyo. Nah, ya. Sambil penjelasan ini nih, Jo sama Na. Masih banyak banget yang salah pemahaman. Jo sama Na itu katanya sama, artinya sama-sama aku. Tapi enggak, yang kalau kita urutin dalam kesopanan, tingkat kesopanan, yang paling sopan itu Jo, yang kedua itu Na. Jonen sama Nanen itu, kalau kita bahasa Indonesianya itu, Jonen itu saya, Nanen itu aku. Saya juga. Aku. Beda ya, kita nyebut saya sama aku. Kalau saya itu kayak resmi gitu ya. Kalau aku itu kayak Ya. nyeritain ke teman-teman, nyeritain ke keluarga gitu. Jadi beda ya ini Jonen sama Iya. Nanen. Jadi kalau misalnya untuk nanen itu kayak misalkan kita ketemu sama temen ngobrol baru nanen pakainya nanen gitu. Misalkan Nanen oje, sugar baso. Bias ini siapa? Hah? Bias ini siapa? Taehyung. Enggak. Tokjin. Oh, Suga Jin. juga sih. Kan bener. Suga aja ya. Ya oke. Misalkan Nanen oje, sugar baso. Kayak kemarin aku lihat Suga loh, gitu. Ini pakai nanen. Tapi kalau kita ceritanya sama orang yang lebih tua misalkan, pakainya
저는 어제 휴가를 슈가르 왔어. 왔어요. 왔어. 왔어. Nah, di sini bisa terlihat ya perbedaannya. Kalau yang nanen oje sugar baso itu nggak perlu pakai yo karena dia kan konteksnya santai, banmal. Tapi kalau yang jonen oje sugar basoyo itu benar. Tapi kalau jonen oje sugar baso itu salah karena di depannya pakai Formal. jonen. Yap, begitu. Paham ya? Ham. Oke. Next. Nah, di sini ada apa? Sedikit contoh perkenalan. Di Ya. sini kayak annyeonghaseyo, nasikun yeyo. Halo, aku nasikun. Jonan hakseng yeyo. Aku adalah siswa. Jonan Indonesia saram yeyo. Aku orang Indonesia. Sansengnimen Hanguk saram yeyo. Guruku orang Korea. Nah, ini diganti sama informasi oni ya, biar latihan. Ini namanya diganti, terus ini pekerjaannya diganti, kalau ini sama, terus yang ini diganti. Oke, boleh? Yang sama yang mana? Yang sama Yang itu yang Jonen Indonesia Saram ya, yo. oh, berarti pakai nama aku. Boleh. Aku Uh, ketikin. Annyeonghaseyo. Nih, annyeonghaseyo. Nah, langsung nama aja apa? Fitri Miyeyo gitu. Heeh, Apa pakai jodan lagi, Sam? langsung nama aja. Oh, ya. Annyeonghaseyo, Fitri Miyeyo. Titi, Fitri iya, iya. Yeyo ya, Fitri Hmm, Yeyo. Salah. 저는 회사원이에요. hmm. 저는 인도네시아 사람이에요. Nih, 잘했어요. 선생님은 인도네시아 Nih, 사람이에요. 인도네시아 사람이에요. nih, 잘했어요. Betul, mantap. 100. Jonen, Inson Sengnimen, Indonesia Saram. 선생님은 Iya, 사람이에요. iya. Gurunya adalah orang Indonesia. Betul ya. 아, Tadi ini nanya, kenapa, apa, 아, boleh nggak pakai Jonen 마지막. di sini ya? Ya, Boleh-boleh aja. Aduh, 10 menit lagi, bentar. Boleh-boleh aja, tapi eh karena orang Korea itu sukanya yang cepet-cepet ya, yang singkat-singkat itu bahkan banyak banget singkatan ya. Nah, di kalimat juga karena di sini bakal ada pengulangan ya, Jonen lagi. Jadi di sini udah annyeonghaseyo, langsung aja Fitri ya. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa, gitu. Tidak masalah. Oke, di sini apa nih? Wiye gerul ilku yonjur boseyo. Bacalah kalimat di atas, kemudian cocokkan nih. Sesuai informasi di atas. Kayak nasikun. Nasikun ini siapa sih? yang Hakseng. atas aksen. Berarti antara, boleh coret-coret, bisa coret-coret gak nih? Nggak bisa kayak dasikun ke itu atas sama yang pertama sama yang kedua. Oh, ini nggak bisa coret-coret ya? Nggak bisa aku. Ya udah, aku coret-coret aja deh. Ini berarti nasikun ya. Berarti sonsenim yang ketiga sama keempat. Oh, bisa, Sam, bisa. Nah, bisa. Boleh, boleh. Oni aja, oni aja. Berarti ini ke sini. Hmm, Nih, Song Senim kan guru ya. hmm.
Ini yang ini apa? Guru juga sama. Oh, sama berarti ke sini juga gitu. Ini apa? Kita kenapa pilih dua? Karena bisa dilihat ya di sini kan dia nggak disebutin ya jenis kelaminnya untuk yang apa Sonsengnim. Jadi eh, kemungkinan bisa cewek bisa cowok. Tapi untuk yang nasi kun ini sebenarnya di sini cowok ya nanti di buku ini tuh dia cowok. Berarti yang ini Hmm. gitu. Ternyata masih ada. Nasi kun Indonesia Indonesia 학생이에요? Apakah nasi kun siswa dari Indonesia? Berarti jawabannya 네, 나시쿠는 인도네시아 사람이에요. 학생이에요. Ya? nih Indonesia 학생. Iya yo. Karena di sini yang ditanyanya itu hakseng, kata tanyanya berarti jawabannya juga harus hakseng lagi. Nah, berarti di sini 선생님은 한국 사람이에요? Jawabannya 네, iya benar. ya. 성세님은 한국 사람이에요. Hmm. Nih, Kagok. 선생님은 gak apa-apa. Handuk saram? Iya, yo. Jadi ini untuk jawaban yang positif ya. Kalau Mm-mm. jawaban yang negatif berarti anio. 아니요, 성세님은 한국 사람이에요. Gitu. Handuk sarami ani ya yo. Nah, ini aku tulis di sini. Oh iya, ada itu ya, iya benar-benar ada Aninya itu. Ingat ya, Iya 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 iya. Iya. anio nasi kunen. 아니요, 나시쿠는 인도네시아 학생이 아니에요. Good. Indonesia haksengi. Ada kata 아니에요. keterangannya. Ani yeyo. Berarti yang ini juga anio. 아니요, 성세님은 한국 사람이 아니에요. Hmm, mantap. Anio samsengnimen 한국 sarami ani yeyo. 잘했어요. Ini nanti juga bakal dibahas sih di bab ini. Di basic 1. Ini cuma Oh, pengenalan aja. Gitu. Oke, ternyata untuk bab 1 sudah selesai. Cepet banget. Karena cuma iya, mengingatkan aja. mengingatkan aja. Aku udah lupa. Sumpah itu apa udah hilang atau gimana? Udah kalau hilang nggak mungkin Iya, sih. udah hilang, weh. Kayak Udah hilang dari otak gara-gara sibuk. iya sih, benar. Apalagi Ya mulai, oh, oh. kerjaan banyak ya. Ya kan mulai berhenti di bulan Oktober ya, sebelum Oktober deh kalau nggak salah ya, kalau nggak Mm-mm. salah tuh. Nah di situ kan udah mulai akhir tahun kan, udah mulai banyak kerjaan. Iya udahlah, ntar aja awal tahun aja. Bagusnya sih ya, biar nggak lupa-lupa. Tapi Hmm? aku lihat apa status Oni juga masih kayak pakai hanggar-hanggar gitu sih. Kayak emang baiknya kalau biar nggak lupa-lupa, minimal itu kayak tiap hari bener-bener harus baca hanggar gitu. Atau Oh, baca oh. buku satu bab juga nggak apa-apa. Meskipun aku juga nggak serajin itu sih. Gitu. Tapi baguslah resolusi 2024 ke Korea ya Oni ya. Kita ke Korea Amin ya bareng. Allah. Kayaknya sih nggak tahu deh. Ih, udah ini ngobrol aja ya. 3 menit lagi. Iya, oke oke. Apa? Eh, aku tuh baca ya di cetak Korean. Heeh. Katanya tuh kan Korut itu ngeluncurin apa? Kayak Bu, rudal itu gitu ya ke Korsel. Bang. Heeh. Baca nggak nih? Kenapa? Nah, karena ada apa kayak serangan tiba-tiba dari Korut, Heeh. semua Korut.
semua kayak F-Topik, terus beasiswa itu kayaknya ditahan dulu deh. Aku baca di sumbernya. Sedih banget gak sih? Iya, iya. Itu Sam kan mau berangkat kan Sam ya ke Mm-mm, sana apa? Kapan? Harusnya tahun ini gitu. harusnya. Oh, itu Sam tuh dapat beasiswa apa gimana? Belum pasti sih, aku nggak mau bilang dulu siapa-siapa nanti kalau udah mau berangkat pasti baru di Oh, takut gimana iya. ya takut ngenes sih gitu. Iya sekarang Korut sama Korsel lagi panas. Makanya belum ada Panas. info lagi kan ya ujian FTP kapan? Iya, belum. Kalau untuk ikutan bakor gini minimal usianya kapan? SMP atau harus lulus SMA? Harus lulus SMA biar nggak keganggu Oh, sama sekolah. gitu. Tapi kalau udah lulus SMP juga sebenarnya bisa-bisa aja ya. Bisa asal